Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan atau membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan hati seputih batu pualam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'ala qalbaini kal hasir, 'udan 'udan, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda." Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira ala qalbaini ala abyad misli as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardu wal akhar aswadun murbaddan kal kuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Yang artinya, fitnah-fitnah itu akan dihadapkan kepada hati seperti tikar, satu serat. Hati mana saja yang menyerap fitnah itu, maka satu noda hitam tertempel dalam hatinya. Dan hati mana saja yang tidak menerimanya, akan tertitiklah pada hati itu satu titik putih. Sehingga jadilah hati itu dua macam, putih seperti batu pualam, sehingga fitnah apapun tidak akan membahayakannya selama ada langit dan bumi. Sementara hati lainnya berwarna hitam legam, seperti teko atau cerat, terbalik, tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemunkaran, selain hawa nafsu yang diserapnya. Hadis riwayat Muslim nomor 144. Isi kandungan hadis: manusia yang mempunyai hati nurani tidak akan pernah lepas dari ujian. Hati manusia akan selalu menemui fitnah dan cobaan. Hati yang buruk akan mudah menerima keburukan, sedang hati yang bersih akan berusaha kuat untuk menolaknya. Hati kita adalah sumber keimanan dan cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita, sehingga tidak mudah terperosok dan terantuk ke dalam gelimang dosa kehidupan dunia. Bagaimana jika kita terlanjur menyerap keburukan tersebut? Apakah ia bisa dibersihkan lagi seperti membersihkan pualam dari noda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan perbuatan dosa, maka akan tertitik dalam hatinya noda hitam. Jika ia menghilangkannya dan memohon ampun dan diampuni, maka hatinya itu dibersihkan. Jika ia melakukan kesalahan lagi, maka bintik hitam itu akan ditambah sehingga bisa menutupi hatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4244 dan At-Tirmizi nomor 3334. Para ulama banyak memperhatikan masalah ini, membahasnya panjang lebar dan mencari formula yang tepat untuk menjaga dan mengobati hati, antara lain melepaskan diri dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala demi kemurnian pengabdian kita padanya. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah jelas diampuni segala dosanya masih juga melaksanakan istighfar setiap hari. Berbanyak membaca kitab suci Al-Qur'an. Jangan sampai hari-hari kita terlewatkan tanpa membaca dan memahami kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati dan pikiran lebih tenang dan terkontrol. Seringlah untuk mengingat kematian, karena dengan itu kita menjadi sadar bahwa dunia ini benar-benar fana. Hidup di dunia tidaklah lama, hanyalah untuk mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala semata. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 88 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat atau pelajaran dari Tuhanmu, Al-Quran dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam
dada hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran surah Al-Mutaffifin surah yang ke-83 ayat 14. Sebelum saya menutupkan pembacaan hadis pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimi dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.